Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS dan uji normalitas dan homogenitas dengan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Wiwi Setia Mudarto, NIM 2019 33244. Kemudian kedua ada Anggun Rizky, NIM 2019 33283. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Koisasna Hanifah, NIM 2019 33297. Dan yang terakhir ada Musa Alfa, NIM 2019 3308. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Musa. Dipersilahkan. Satu, uji validitas dan reliabilitas. Pengertian validitas: suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai nilai validitas tinggi apabila alat ukur tersebut memang dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. 2. Aspek validitas yang penting adalah ketepatan dan ketelitian. Kemudian uji validitas dengan SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buat skor total masing-masing variabel, tabel penghitungan skor, kemudian klik analysis, kemudian correlate, kemudian bivariate atau gambar output SPSS. Kemudian yang ketiga, masukkan seluruh item variabel X ke variabel S. Kemudian checklist person to valid flag, kemudian klik OK. Uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari bahasa Inggris reliability, yang berarti kemantapan suatu alat ukur. Jika alat ukur tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran secara berulang kali, maka alat tersebut tetap memberikan hasil yang sama. 3. Aspek penting dalam reliabilitas adalah dapat diandalkan, dependability, dapat diramalkan, predictable, dan menunjukkan ketepatan. Langkah-langkah uji reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama, klik analyze, scale, reliability analyze. Kemudian yang kedua, masukkan seluruh item variabel X ke item. Kemudian yang ketiga, pastikan pada model terpilih alpha. Kemudian klik OK. 2. Uji normalitas dan homogenitas menggunakan SPSS. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji normalitas dengan SPSS. Buka program SPSS, lalu entry data atau buka file data yang akan dianalisis, lalu pilih menu berikut, Analyze, Descriptive, Statistik, Explore, lalu OK. Setelah muncul kotak dialog Explore, pilih tombol plot sehingga muncul kotak dialog berikut. Berikan tanda centang seperti tampak pada gambar, lalu tekan continue, kemudian pilih OK. Buka output SPSS. Pengertian homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji homogenitas dengan SPSS, buka file data yang akan dianalisis. Dalam contoh ini masih menggunakan data perbedaan prestasi belajar yang dilihat dari metode mengajar. Pilih menu Analyze Descriptive Statistic Export sebagaimana tampak pada gambar berikut. Pilih Y sebagai dependent list dan X sebagai factor list. Klik tombol plots, pilih Leaven Test untuk unstructured. Klik continue lalu klik OK. Menafsirkan hasil uji homogenitas. Untuk cara penggunaan SPSS, praktiknya akan dijelaskan oleh Mbak Anggun. Di sini saya akan menguji sebuah data, yaitu data berisi dari data nilai ujian matematika dari 20 siswa dari suatu kelas
dan saya akan menguji normalitas keseluruhan data tersebut. Untuk datanya terdiri dari nilai dan juga gender. Untuk gender sendiri ada kode 1 yaitu untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Cara untuk menguji data normal atau tidak dengan mengklik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian memasukkan dua faktor tersebut, yaitu ada nilai, kita masukkan ke dependent list, dan jenis kelamin ke faktor list. Kemudian kita klik plots dan memilih normality plots with test dan histogram untuk melihat histogramnya. Kemudian kita klik continue dan oke. Jadi akan muncul data seperti berikut ini. Kemudian pada menu di samping kiri ada beberapa menu. Nah, kita pilih bagian yang test of normality. Setelah itu akan muncul data dari test of normality. Kemudian kita bisa melihat di bagian test normality Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi laki-laki, ujian laki-laki yaitu 200 dan perempuan 200. Kemudian untuk nilai signifikansi Shapiro-Wilk yaitu 900 untuk laki-laki dan 903 untuk perempuan. Jadi di sini bisa kita katakan nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2, yaitu lebih dari 0,05, sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, data terdistribusi normal. Kemudian berlaku juga pada nilai data perempuan. Kemudian pada nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk yaitu 0,9 yang mana lebih besar daripada 0,05, sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk data terdistribusi normal. Begitu juga pada nilai ujian perempuan. Presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.